tentang fluida dinamis. Dalam hal ini fluida dinamis dibagi atas dua, yaitu yang pertama adalah kita berbicara tentang debit atau persamaan kontinuitas. Dan yang satunya adalah persamaan Bernoulli. Ini debit dan persamaan kontinuitas. Yang kedua adalah tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini sangat penting pada saat kita belajar tentang fluida dinamis karena hampir semuanya itu ada hubungannya dengan tekanan dan kecepatan daripada aliran. Kita berbicara tentang fluida yang bergerak lah ya. Jadi dia pasti punya kecepatan tertentu. Dan di sini pada saat kita belajar tentang persamaan Bernoulli, ini nanti akan diturunkan untuk alat yang fungsinya itu untuk mengukur kecepatan zat cair. Atau alat yang mengukur untuk kecepatan gas, yaitu adalah pipa Pitot. Terus kemudian di sini juga ada hubungannya sama persamaan baru, namanya adalah persamaan Torricelli. Terus kemudian yang satunya itu untuk gaya angkat dinamik pada sayap pesawat. Gaya pada sayap pesawat. Karena dia terkait sama aliran fluida. Kita masuk yang bagian pertama, yaitu adalah tentang debit. Debit ini sebenarnya adalah satu satuan baru, yaitu adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam bukan banyaknya air, karena dia kan nggak selalu air. Dan ini menjadi dasar untuk sebenarnya penggunaan pompa. Jadi kalau misalkan kita punya pompa dari ukuran kecil sampai ukuran besar, pompa yang ukuran kecil itu namanya kurang lebih dosing pump. Jadi satu pompa yang fungsinya buat masukin zat cair ke titik tertentu. Misalkan kita mau masukin asam atau kita mau masukin garam ke satu proses tertentu, atau mungkin kita mau menginjeksikan sesuatu ke tubuh kita berbentuk cairan dalam waktu yang tertentu, konsisten misalnya berapa detik sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan satuan zat cair yang mengalir tiap satu satuan tertentu. Namanya adalah debit. Dan kalau misalkan kita tulis dalam bentuk simbol, debit ini adalah volume dibagi sama waktu. Jadi karena volume itu simbolnya hampir sama dengan satuan yang lainnya, yaitu adalah kecepatan. Karena debit itu kita bisa cari tahu kecepatan dikali sama luas penampang yang ditembus secara tegak lurus. Ini itu bukan luas penampang biasa aja. Ini adalah luas penampang yang ditembus secara tegak lurus. Oleh aliran. Saya coba lihat dulu tempatnya cukup atau enggak. Pada saat kita bicara tentang debit ini adalah suatu hal yang kontinu. Jadi kalau misalkan dia itu ada sesuatu yang berbeda, katakanlah ada satu aliran dari penampang 1 menuju ke penampang 2. Yang paling gampang adalah kalau misalkan kita nyiram tanaman aja. Kalau misalkan memang pernah nyiram ya. Misalkan ini ada titik 2. Kalau misalkan kita sudah nyiram dan katakanlah pada saat itu airnya itu nggak terlalu kencang. Kita pada saat itu nyiram tanaman-tanaman yang kurang lebih 1,5 meter dari posisi kita. Terus kemudian kita mau nyiram tanaman yang dia jaraknya 3 meter dari posisi kita. Apa yang kita lakukan kalau misalkan airnya itu nggak cukup buat ke situ? Atau mungkin airnya itu nggak cukup deras buat ke situ? Biasanya mulut daripada selang yang kita pegang itu kita pencet. Tujuannya agar supaya luas penampangnya kecil sebenarnya. Jadi di sini kita menerapkan secara tidak sengaja itu persamaan kontinuitas. Ini namanya adalah persamaan kontinuitas, di mana pada saat kondisi yang kedua itu penampangnya lebih kecil. Jadi kalau misalkan kita tulis A1 dikali sama kecepatan 1 sama dengan A2 dikali sama kecepatan 2, nah kita akan mendapatkan kecepatan 2 yang lebih besar daripada kecepatan 1 kan, gara-gara penampangnya kita kecilin. Jadi itu persamaan kontinuitas yang kita terapkan tapi secara tidak sengaja. Demikian juga kalau misalkan dia tuh ada suatu aliran yang dia tuh dibelokin ke posisi tertentu.
Misalnya ada satu penampang, airnya itu bergerak, terus kemudian dia bercabang di posisi 2 dan 3. Apakah dia bercabang dengan sengaja atau dia nggak sengaja karena bocor, ya sama aja. Debit di posisi 1 sama dengan debit di posisi 2 ditambah sama 3. Jadi kalau misalkan kita tulisin A1 kali V1 sama dengan A2 dikali sama V2. Demikian juga kalau misalkan dia itu adalah kebocoran. Kalau dia adalah kebocoran, ya berarti kita bisa tulisin katakanlah 2 ini adalah posisi bocornya. Jadi kita bisa tulis key yang masuknya itu sama dengan key bocornya ditambah sama key 3. Jadi ini mungkin yang sampai di pelanggan tertentu, ini asalnya dia dari sumber mana, yang sampai di pelanggan berapa, ya berarti yang bocornya selisihnya. Misalnya awalnya itu adalah 30 liter per detik yang dialirin. Terus kemudian di pelanggan itu dapatnya 28 liter per detik. Ya berarti bocornya 2 liter per detik, tinggal ngitung satu hari itu rugi berapa. Itu caranya. Terus kemudian pada saat kita berbicara tentang fluida dinamis, kita nggak bisa melepaskan diri dari persamaan Bernoulli. Karena persamaan Bernoulli ini penting sekali untuk kita bisa mencari hubungan antara ketinggian, kecepatan, dan tekanan pada saat itu. Misalnya kita mau mengalirkan zat cair ke satu tempat tertentu yang katakanlah lebih tinggi dengan penampang yang berbeda. Ini posisi titik 1, ini adalah posisi titik 2, dan ini adalah ketinggian acuannya. Ini adalah posisi tanah, di mana di sini adalah ketinggian daripada titik 1. Di sini kecepatan aliran. Ini kecepatan aliran di posisi 2. Dengan luas penampangnya, ini luas penampang 2, di sini luas penampangnya lebih kecil, dari sini ke sini itu kita tulisin dia sebagai ketinggian. Maka kita bisa tuliskan persamaan Bernoulli, itu adalah tekanan di titik 1 ditambah sama rho kali G, rho zat cair dikali G dikali sama H1 sama dengan setengah dikali sama rho zat cair dikali sama kecepatan di titik 1 kuadrat sama dengan konstan. Jadi kalau dalam hal ini konstan, kita bisa tulisin dia, kita bisa tulisin sama dengan tekanan di titik 2, rho zat cair kali G kali H2 sama persis ya. Ini tekanan, ini juga tekanan. Ini rho GH, ini juga rho GH. Ditambah, ini setengah rho kali V kuadrat, ini juga setengah rho kali V kuadrat. Rho zat cair kali V2 kuadrat. Itu adalah persamaan Bernoulli. Nah, sekarang kita mau nurunin persamaan Bernoulli untuk venturimeter tanpa manometer. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, persamaan Bernoulli itu banyak dipakai untuk persamaan-persamaan yang lain, yaitu adalah salah satunya alat yang bisa dipakai untuk mengukur kecepatan daripada zat cair. Bentuknya seperti ini. Ini venturimeter. Sangat berguna pada saat kita mau mengukur berapa banyak yang zat cair yang sudah mengalir. Tinggal dia aplikasinya untuk apa. Alat untuk mengukur kecepatan zat cair ini dia ada 2. Yang satu itu adalah dia itu tanpa manometer, yang satu itu dengan manometer. Tanpa manometer itu berarti maksudnya di sini dia nggak ada kayak pipa U yang di dalamnya ada isi raksanya. Kalau misalkan kita gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kalau dia yang tanpa manometer. Jadi zat cair itu mengalirnya itu ke kanan. Di sini ada satu titik yang penampangnya itu benar, yang satu titiknya adalah penampang yang dia itu sengaja dibikin kecil. Tujuannya adalah kita mau nyari tahu kecepatan di titik 1. Nah, karena air itu mengalir dari 1 ke arah 2, berarti artinya tekanan di titik 1 itu lebih besar daripada tekanan di titik 2. Pada saat tekanan di titik 1 lebih besar, pada saat dia ada zat cair dan ini tuh dilubangi, maka posisi permukaan zat cair di posisi 1 itu lebih tinggi daripada posisi zat cair di titik 2. Misalnya lebih rendah segini. Ini posisi di titik 2. Dengan ketinggian tertentu perbedaannya. Kalau untuk yang venturimeter yang dia itu menggunakan manometer, kalau misalkan kita gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini dengan manometer ya. Jadi ada di titik tertentu, sengaja dia itu diperkecil, tujuannya adalah agar supaya kita bisa ngukur kecepatan di posisi awal. Jadi tujuannya adalah nyari tahu kecepatan di titik 1. Kalau kita gambar, di sini ada isinya raksa. Raksa ini sebenarnya posisi awalnya itu sama, tetapi karena titik 1 ini mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada titik 2, berarti kesimpulannya raksa di sebelah kiri itu lebih rendah daripada raksa yang di sebelah kanan.
Ini adalah isinya raksa. Ini saya tulisin raksa dengan perbedaan ketinggian tertentu. Ini H raksa. Ini isinya raksa semua sampai sini. Nah, terus bagaimana caranya menuliskan persamaannya? Jadi beda ya, yang ini tanpa manometer, yang ini dengan manometer, ada isinya raksa. Kalau di yang pertama ini dia nggak ada isinya raksa, ini isinya secair semua, entah secairnya apapun itu. Jadi kalau misalkan kita tulisin, itu adalah H, dari sini ke sini itu adalah H1 misalnya, maka tekanan di titik 1 itu adalah tekanan yang disebabkan karena udara luar, karena di sini kan berhubungan sama udara luar. P1 itu adalah P0 ditambah sama di sini ada ketinggian secair setinggi H. Di sini ada secair lagi, secair yang sama ketinggiannya H1. Saya tuliskan dua-duanya ya. Berarti rho secair dikali G dikali sama H ditambah sama rho secair dikali G dikali sama H1. Karena secairnya memenuhi ruang H1 dan H. Sementara di titik 2 itu dia ada tekanan udara luar di sini kan ada udara. Jadi ini nggak ada secairnya, ini ada P0. Terus kemudian dia ada secairnya itu yang setinggi H1 ini. H-nya itu kan nggak ada secairnya, kosong. Jadi saya tuliskan di sini rho secair dikali G dikali sama H1. Nah, pada saat kita kurangi, karena kan P1 sama P2 kan nggak sama, jadi kita bisa tulisin P1 dikurangi P2, P0-nya itu bisa dicoret. Terus kemudian rho GH-nya itu bisa dicoret. Jadi kita bisa tulisin rho secair dikali G dikali sama H. H itu adalah perbedaan ketinggian daripada secair di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, itu persamaannya untuk yang pertama. Nah, terus kemudian untuk persamaan Bernoulli, saya tulis di sini aja ya, persamaan Bernoulli-nya. Pada saat kita berbicara tentang persamaan Bernoulli, saya harus tuliskan persamaan yang panjang itu. P1 ditambah sama rho kali G kali H1, H1-nya itu saya nggak boleh tuliskan itu. H1-nya itu harus terhadap titik acuan tertentu. Saya tulis di belakang aja ya. Karena di sini H1 sama H2-nya itu jadinya kecampur sama yang ini. H yang sudah saya misalin. Jadi saya gambar di belakang. Tadi gambarnya ada apa ya? Ada kurang ke bawah. Jadi saya agak geserin. Gambarnya seperti ini. Terus kemudian di sini pipanya itu sengaja diperkecil. Ini ada secairnya, terus kemudian dia ada kayak gini. Ini titik 1, ini titik 2. Nah, sekarang H1 sama H2-nya saya tulisin di sini karena persamaan Bernoulli kan dia harus terhadap acuan tertentu yang sama. Ini H2. Jadi kalau misalkan kita tulis P1 ditambah sama rho GH1 setengah kali rho kali V1 kuadrat, alirannya tetap sama ya, dari sini mau ke sebelah kanan ya, sama dengan P2 ditambah sama rho kali G kali H2 ditambah sama setengah kali rho kali V2 kuadrat. H-nya sama karena dia acuan ketinggiannya sama. Ya ini kan H1 sama dengan H2, jadi nggak usah ditulis. P1 sama P2 lebih besar P1, jadi P2-nya itu ditarik ke sebelah kiri, berarti kita bisa tuliskan P1 min P2 sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat. Ini adalah kecepatan dikurangi setengah kali rho secair dikali sama V1 kuadrat. Karena V1 ini itu adalah awal daripada titik bergerak, kecepatan di titik 1 itu kita bisa anggap dia itu minimal dibandingkan sama V2. Jadi V1-nya itu kecil sekali dibandingkan sama V2. Jadi V1-nya itu kita bisa tulisin dia sebagai 0. Atau terserah pada saat itu kecepatannya cukup tinggi atau enggak. Kalau misalkan dia cukup tinggi ya berarti enggak usah diapa-apain, kita tinggal faktorin setengah kali rho secair dikali sama V2 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat. Itu rumusnya. Jadi yang ini terus kemudian tinggal dihubungin sama rumus yang satunya yang dapat dari perhitungan sebelumnya yang saya kotakin itu rho kali G kali H. P1 minus P2 sama dengan rho secair dikali sama G dikali sama H. Nah, rumusnya ada dua ini untuk yang tanpa manometer. Nah, sekarang bagaimana dengan yang manometer? Saya nggak pakai H1 sama H2 lagi, nanti kekacau sama yang sebelumnya, sama yang persamaan Bernoulli. Jadi saya pakai titik-titik tertentu, katakanlah di sini titik berapa ya? 1 sama 2, ini katakanlah
X, katakanlah di sini itu adalah titik Y, terus kemudian dari sini ke sini itu adalah katakanlah hanya A, yang di sini dari sini ke sini adalah hanya B. Berarti kita bisa menuliskan tekanan yang sama adalah tekanan di posisi X dan tekanan di posisi Y. Tekanan di posisi X diakibatkan oleh tekanan 1 ditambah sama, ini di sini ada mengalir zat cair kan. Jadi saya tulis di sini adalah zat cair karena yang satunya kan zat cairnya adalah raksa. Berarti P1 PX sama dengan PY. P1-nya itu ada dari rho GHA. Rho zat cair kali G kali H-nya A. Ditambah ini juga zat cair yang sama. Ini. Berarti kita bisa tuliskan rho zat cair kali G kali H-nya B sama dengan P di Y itu dipengaruhi oleh P2, tekanan dari 2. Terus kemudian dari sini ada zat cair juga. Rho zat cair kali G kali H-nya A. Terus kemudian yang ini itu adalah raksa. Rho raksa G kali H raksa. Ini kita bisa coret karena sama di kedua sisi. Terus P2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti P1 min P2 sama dengan, saya tulis dulu persamaannya, rho raksa kali G kali H raksa dikurangi sama H raksanya dalam hal ini sama dengan HB ya. Hanya B. Ini rho zat cair dikali sama gravitasi dikali sama H-nya B. Jadi kita bisa tulis P1 min P2 sama dengan rho raksa dikurangi sama rho zat cair dikali gravitasi dikali sama H-nya B. Jika H-nya B itu kita ganti sebagai H karena dia perbedaan tinggi raksa di kedua kaki, maka kita bisa tulisin rho raksa dikurangi rho zat cair dikali gravitasi dikali sama ketinggian, perbedaan ketinggian daripada raksa di kedua kaki. Jadi beda sama yang tadi kan rho zat cair kali G kali H. Nah sekarang ini rho-nya harus diselisihin dulu. Bagaimana dengan persamaan Bernoulli-nya? Kalau kita mau menuliskan persamaan Bernoulli-nya, ya kita harus tentuin dulu titik 1 dan titik 2 itu di mana, terus kemudian kita tulisin. Ini ada pipa U-nya. Terus kemudian ada raksa di bawah. Di kaki kiri raksanya lebih rendah, di kaki kanan raksanya lebih tinggi. Ini adalah ketinggian tertentu, H. Ini isinya adalah raksa. Katakanlah di sini tingginya adalah H1. Enggak, di sini titik 1, ini adalah titik 2. Ini posisinya kurang bawah dikit supaya dia tingginya kita bisa bandingin. Katakanlah ini adalah H-nya P misalnya, ini adalah H-nya Q gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai persamaan Bernoulli, P1 ditambah sama rho GH daripada titik 1 ditambah setengah kali rho kali kecepatan di titik 1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho kali G kali H2 ditambah sama setengah kali rho dikali sama V2 kuadrat. Rho GH1 itu berarti adalah ketinggian dari sini ke sini. Itu adalah H1 dan ketinggian H2 itu adalah dari sini ke sini. Jadi sama kayak seperti yang venturimeter tanpa manometer, H-nya bisa dicoret. Karena P2-nya itu lebih rendah, jadi kita bisa pindah tempat P1 min P2. Ya sebenarnya hampir sama dengan yang tadi yang dipunya venturimeter tanpa manometer. Rho zat cair dikali sama V1 kuadrat. Jadi kita bisa faktorin rho zat cairnya di sini V2 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat. Ini P1 min P2. Terus kemudian dikombinasikan dengan rumus yang satunya, yaitu adalah P1 minus P2 sama dengan rho raksa dikurangi sama rho zat cair dikali sama G dikali sama H. Itu rumusnya untuk yang venturimeter dengan manometer. Sekarang pipa pitot. Pipa pitot itu adalah alat untuk mengukur kecepatan gas juga. Jadi sebenarnya cara penurunan rumusnya itu hampir sama dengan yang di venturimeter tadi. Saya akan tuliskan untuk persamaan yang jadinya aja. V di titik 1, jadi dia sama ada titik 1 sama titik 2. Tujuannya adalah mengukur kecepatan di titik 1 biasanya.
Caranya adalah 2 dikali sama rho-nya raksa dikali sama gravitasi dikali sama selisih tinggi raksa di kedua kaki dibagi sama rho-nya gas. Ingat, pipa pitot adalah alat untuk mengukur kecepatannya gas. Jadi di sini ada manometernya karena di sini ada raksanya. Sebenarnya pada saat kita mau bikin rumus untuk yang venturimeter yang dengan menggunakan manometer atau tanpa manometer, kita juga bisa menghasilkan rumus langsung yang dari sini kita bisa tahu V1 sama dengannya berapa. Kalau kita diminta untuk mencari V1 sama dengannya, berarti kita harus memanfaatkan kontinuitas dulu. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2, ya kita bisa turunin rumusnya. Cuma sebenarnya saya nggak terlalu cocok. Kalau kita mau bikin V2 sama dengan, berarti caranya adalah V2 sama dengan berarti A1 dibagi sama A2 dikali sama V1. Sehingga kalau misalkan kita substitusi antara keduanya ini, kita bisa tulisin setengah kali rho secair dikali sama V2-nya kita bisa ganti. A1 dibagi sama A2 dikali sama V1 kuadrat. Jadi ini ada kurungnya lagi, kuadrat. Terus kemudian dikurangi sama V1 kuadrat sama dengan rho secair dikali sama gravitasi dikali sama H. Rho secairnya kita bisa coret. Kalau tujuan kita itu adalah mencari V1 sama dengan, berarti V1-nya itu difaktorin dulu. Ini ada kuadratnya. Berarti di sini akan muncul kuadrat di A1 dan A2. Jadi kita bisa tulisin A1 kuadrat. Ini nanti disamain nyebut A2 kuadrat dibagi sama A2 kuadrat gitu. Ini untuk yang bagian dalam sini kan. Terus 2-nya dipindah ruas, berarti kita punya 2 dikali G dikali sama delta H. Jadi kita bisa nyari tahu V1-nya itu berapa, tinggal di akar. Akar daripada 2 dikali G dikali sama delta H. Selisih tinggi daripada secair di kedua kaki, terus kemudian ini dibagi sama itu, A2-nya naik ke atas ya, A2-nya naik ke atas ke sono. Dan dia bisa keluar dari akar. Ini A1 kuadrat dikurangi sama A2 kuadrat. Jadi rumusnya agak panjang, dan ini rumus jadi. Tapi sebenarnya menurut saya nggak perlu, karena nggak usah ngafalin rumus lagi gitu. Karena yang ini, rumus yang ini, dan rumus yang satunya untuk venturimeter tanpa manometer atau dengan manometer kan dia sama. Jadi kita tinggal pakai aja mana yang dibutuhin, nggak usah dibikin rumus jadi yang V sama dengan. Kemudian untuk Torricelli ini kondisinya adalah seperti ini. Biasanya di sini kita harus punya satu tempatnya ini tuh ketinggian zat cairnya itu dijaga di ketinggian tertentu. Misalnya dari sini ke sini itu adalah H, jadi di sini ada intake atau tempat masuknya zat cair. Jadi kayak ini ada keran, airnya itu ngalir terus. Ketinggiannya itu sama. Dan kita membandingkan antara titik yang di bawah sini dengan titik yang di atas sini. Ini titik 1, ini titik 2. Kita tujuannya mau nyari tahu kecepatan di titik 2 itu berapa. Karena di sini kadang-kadang ada hubungannya, ini tuh mau dijatuhkan di ketinggian tertentu, nah kita mau masang, ini tuh berapa jauh sih sebenarnya. Dimana diketahui ini tingginya itu berapa meter. Jadi kalau kita mau nurunin persamaan Torricelli ini, kita sama membandingkan antara kondisi di titik 1 dan kondisi di titik 2. Kondisi di titik 1 berarti ada rho kali G kali H1. Katakanlah saya mau pakai acuan ketinggian itu di sini. Ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat, V ini kecepatan, P2 ditambah sama rho kali G kali H2 ditambah sama setengah kali rho kali V2 kuadrat. Kita isiin yang bisa diisiin. P1 ini dia berhubungan sama udara luar. Jadi ini nilainya adalah P0 karena ini kan udara luar kan semua kena ke situ. Sementara P2-nya ini juga berhubungan sama udara luar. Ini misalkan moncongnya nggak segede itu, berarti titik 2 ini berhubungan sama udara luar juga. Jadi kita bisa isiin P1-nya itu adalah P0, P2-nya itu adalah P0. Dalam hal ini berarti dia nggak ada tambahan tekanan, tekanannya sama di titik 1 maupun 2. Rho GH1 itu karena dihitung dari acuan yang ini, berarti nilainya adalah rho kali G kali H. Rho-nya yang di sini adalah rho-nya zat cair. Nah, posisi titik 1 ini, kecepatannya ini kecil sekali dibandingkan sama kecepatan di titik 2. Jadi V1-nya itu kita bisa anggap mendekati 0. Jadi nggak usah dihitung.
Rho GH2-nya itu adalah 0. Kenapa gitu? Karena dia adalah acuan ketinggiannya. Sementara di sini dia ada rho-nya. Rho secair kali kecepatan di titik 2 kuadrat. Jadi kalau misalkan P0-nya kita coret, berarti di sini kita punya rho secair kali G kali H sama dengan setengah dikali rho secair dikali sama kecepatan di titik 2. Rho secairnya kita bisa coret, 2-nya kita bisa pindahkan, sehingga kita bisa mencari kecepatan untuk keluarnya secair di posisi 2. Tinggal V sama dengan akar 2G kali H, di mana H itu adalah selisih ketinggian kedua titik. Itu adalah persamaan Torricelli. Jadi persamaan Torricelli ini boleh dipakai jika di titik 1 itu tidak ada tambahan tekanan, baru boleh. Nah sekarang bagian terakhir daripada fluida dinamis sebelum kita masuk ke bagian hitungan atau contoh soal. Pesawat, ya saya nggak bisa gambar lagi. Jadi gambarnya kira-kira ya pesawat tuh kira-kira kayak seperti itu. Di sini bagian yang terpenting adalah dia ada sayapnya dan di sini dia menentang aliran udara. Jadi di sini kalau misalkan dia ada aliran udara, maka ini membelah udara. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi depan sini, gambarnya gimana ya? Kita lihat dari sini. Dari depan sini, kalau misalkan ini itu adalah sayap, saya gambar ini dulu ya, saya gambar rata dulu. Ini pesawatnya, terus kemudian ini sayapnya lagi. Kan ada udara dari sono kan ke arah sayap. Nah, desain sayapnya itu harus sedemikian rupa sehingga ini kan di sini kan ada titik di bagian bawah sayap pesawat sama titik di bagian atas. Nah, supaya pesawat itu bisa terbang atau bisa mengangkasa, tekanan di titik 1 itu harus lebih besar daripada tekanan di titik 2. Atau gaya di titik 1 itu harus lebih besar daripada gaya titik 2. Karena kalau enggak ya pesawatnya bakalan jatuh. Karena gayanya yang di atas lebih tinggi. Nah tekanan itu kebalikan sama kecepatan. Jadi kalau misalkan tekanan di titik 1 itu lebih tinggi, maka kecepatan aliran udara di titik 1 itu harusnya lebih rendah daripada kecepatan di titik 2. Baru dia bisa tercapai maksud itu. Kalau kecepatan di titik 1 itu lebih rendah, berarti kesimpulannya kita harus bikin desain sayapnya itu sedemikian rupa sehingga ya saya nggak ngerti tentang pesawat ya. Kalau misalkan kita gambar ini itu adalah titik 1 dan ini itu adalah titik 2, kan bentuk mobil yang aerodinamis katanya. Mobil yang kalau kita punya mobil yang seperti ini, kayak truk atau bis gini, ini kan katanya kan nggak aerodinamis. Kenapa gitu? Karena pada saat ada udara yang dia itu mengenai permukaan depan ini tuh akan terhambat karena bentuk bagian moncong daripada mobilnya seperti itu. Bandingin kalau misalkan dia itu ada aliran udara yang sama, kita punya mobil yang katakanlah lebih keren, mobilnya kayak seperti gini, serut. Nah, dia akan menghilangkan hambatan karena gesekan dengan udara. Jadi ini serut, ini akan mengalir lancar sekali. Sedangkan kalau ini kayak seakan-akan dia tuh nahan angin gitu. Membuat dia kecepatannya itu nggak bisa setinggi yang seharusnya. Jadi kalau misalkan kita bayangin ini ada aliran udara yang lewat atas itu harus lebih banyak. Jadi lebih banyak ke flow yang ke sana, dia digambarkan dengan garis-garis fluida kayak seperti ini, tapi yang lewat bawah itu sedikit, sehingga kita bisa ngatur agar supaya kecepatan di titik 1 itu lebih kecil daripada kecepatan di titik 2, sehingga dia bisa mengangkasa, sehingga dia gayanya yang dari bawah ini bisa lebih besar daripada gaya yang dari atas. Selisih antara gaya di titik 1 dan titik 2 itu adalah gaya angkat, F1 kurangi F2, atau kita bisa mulai dari P dulu, P1 dikurangi P2. Kan kita punya persamaan P itu sama dengan F per A. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu F itu berarti sama dengan P kali A, kita bisa ganti F1 dikurangi F2 itu berarti sama dengan P1 dikurangi P2 dikali sama luas. Sedangkan yang tadi kita kan punya setengah kali rho daripada fluida, dalam hal ini adalah rho-nya udara, saya tulis fluida aja. Terus kemudian di sini ada V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, kan hampir sama semua kan. Venturimeter tanpa manometer ada rumus itu, dengan manometer ada, pipa pitot sebenarnya juga ada. Jadi kalau misalkan kita tulis F1 min F2-nya ini
P1 min P2-nya kita bisa ganti, row-nya ini dalam hal ini adalah row-nya udara, dikali sama A, dikali sama V2 kuadrat, V2 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat. Itu adalah luas untuk dua sayap, bukan cuma satu sayap. Ini adalah gaya angkat, dan gaya angkat minimal ini nilainya harus sama dengan gaya berat pesawat. F1 dikurangi F2 minimum itu harus sama dengan W-nya pesawat. Ini persamaannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Saya akan kasih contoh untuk satu persatu. Ini mulai dari yang paling gampang. Berapakah debit? Debit itu kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, simbolnya adalah Q, pipa berdiameter 4 cm. Berarti kita bisa tulis D-nya 4 cm, berarti jari-jarinya itu adalah 2 cm. Kita bisa ubah ke satuan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter, kecepatan rata-ratanya 4, berarti ini adalah V-nya, 4 meter per detik. Berarti kita pakai yang satunya kan rumus debit kan ada dua, volume dibagi waktu atau kecepatan dikali luas penampang yang ditembus secara tegak lurus. Jadi kita bisa nyari dari yang kedua, V kali A satuannya dibenerin 4 meter per detik, satuannya udah bener, dikali sama pi kali R kuadrat karena bentuknya kan dia adalah lingkaran. 4 kali pi, R-nya kita bisa ganti, 2 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratin. Berarti di sini 4 pi dikali sama 4 kali 10 pangkat min 4, 16 pi, 10 pangkat min 4, satuannya adalah meter kubik per detik. Atau kalau misalkan kita mau ganti jadi sentimeter kubik juga nggak apa-apa, karena nilainya ini kan kecil, 10 pangkat min 4 dikali sama 10 pangkat 6 cm kubik per detik. Berarti nilainya adalah 1600 pi cm kubik per detik atau 1600 pi mililiter per detik. Itu debit untuk contoh nomor 1. Kemudian contoh nomor 2, sebuah bak terbuka yang luas berisi air setinggi sekian, berapakah kecepatan keluarnya air pada sebuah lubang yang terletak di dasar bak? Gambar dulu ya supaya kita punya kira-kira gambarannya. Di sini ada lubang di dasar, di mana bak terbuka ini punya ketinggian 5 meter. Di sini adalah 5 meter. Luasannya yang lubang ini nilainya adalah setengah cm persegi. Kita satuannya harus ganti nanti. Berapakah kecepatan keluarnya air? Berarti kita bisa pakai persamaan Torricelli ya. Persamaan Torricelli berarti tinggal akar daripada 2 kali G kali H, satuannya dibenerin. Gravitasinya nggak ngasih tahu, berarti pakai 10, hanya ketinggiannya 5, berarti akar daripada 100. Nilainya adalah 10 meter per detik. Yang pertama udah kejawab. Berapa banyaknya air yang dapat ditampung selama 45 detik? Kan kita tahu bahwa debit itu adalah volume dibagi waktu, tapi pada saat yang sama dia adalah kecepatan dikali luas penampang. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu volume, kita bisa memanfaatkan persamaan ini. Jadi adalah kecepatan dikali sama luas penampang dikali waktu. Kecepatannya tadi sudah ketemu 10 meter per detik. Luas penampangnya kita ganti setengah kali 10 pangkat min 4 dikali sama waktu, waktunya 45 detik. Sekarang disederhanain. Berapa ini? 45 per 2, biarin aja 45 per 2. 10 pangkatnya berarti 10 pangkat min 3. Satuannya adalah meter kubik. Kalau mau diganti ya terserah. Misalkan diganti ke liter. Liter berarti sama, berarti adalah 45 per 2 liter. Atau 22,5 liter. Liter kan desimeter kubik. Oke, kita ke contoh 3. Debit air yang melalui sebuah lubang yang terletak 8 meter dari permukaan air. Sekian, hitunglah debit air melalui lubang jika di atas dikasih tambahan tekanan sekian. Oh, berarti ada tambahan tekanan ya. Berarti kita nggak boleh pakai persamaan Torricelli ya. Tujuannya mau nyari tahu debit, berarti kita harus nyari tahu kecepatan di titik 2. Saya gambar dulu. Titik 1 dan titik 2-nya, ini lubangnya, ini titik 2, ini adalah titik 1. Titik 1 dia ada tambahan tekanan, jadi di sini itu bukan cuma P0, karena di sini kan seharusnya kan ada P0 kan.
P0 ditambah sama tambahan tekanan tertentu. Jadi kita tulisin persamaan Bernoullinya, P1 rho GH1 ditambah setengah kali rho kali V1 kuadrat. Ingat bahwa V1-nya itu lebih kecil sekali dibandingkan dengan V2. Jadi V1-nya itu kita tulisin nilainya 0. Ini P2 ditambah sama rho kali G kali H2. Kita mau pakai di sini sebagai acuan ketinggian. Ditambah sama setengah kali rho zat cair dikali sama kecepatan di titik 2 kuadrat. Kita tulisin dulu yang bisa kita tulisin. Ini ada tambahan tekanan sekian. Berarti P1-nya itu adalah P0 ditambah sama tambahan tekanan. Saya ganti 0,2 kali 10 pangkat 5 berarti 2 kali 10 pangkat 4. Rho GH1-nya itu ketinggiannya ada nggak? 8 meter ya. Ini bentuknya adalah air. Berarti kita masukin rho-nya air, gravitasinya 10, ketinggiannya 8. Ininya itu nilainya adalah 0. P2-nya itu adalah P0, sehingga P0-nya itu kita bisa coret kiri sama kanan. Rho GH2-nya itu adalah acuan ketinggian, berarti dia 0 dikali sama rho-nya air. Nah, kecepatan di titik 2-nya ketemu. Hitung, ini 2 kali 10 pangkat 4 berarti adalah 20.000. Ini adalah 8 kali 10 pangkat 4 berarti 80.000. Berarti nilainya adalah 100.000. Ini 500 dikali sama V2 kuadrat, jadi kita bisa ngitung V2. Sama dengan 10.000 dibagi sama 500, 10.000, 100.000 maksudnya. Dibagi sama 500, 1.000 ini dibagi sama 500 nilainya 2, berarti nilainya adalah 200, V2-nya sama dengan akar 200, atau 10 akar 2, satuannya meter per detik. Tujuannya mencari tahu debit berarti sama dengan kecepatan dikali sama luas penampang, kecepatannya itu 10 akar 2, luas penampangnya dikasih tahu kan. Oh, dia luas penampangnya nggak dikasih tahu, berarti kita harus nyari tahu debit pada saat dia itu, kita harus nyari tahu kecepatan pada saat dia itu nggak ada tambahan tekanan. Jadi dari 8 meter ini kita cari pakai persamaan Torricelli ya. Pakai persamaan Torricelli kita cari tahu V-nya sama dengan akar daripada 2GH, 2 kali 10 dikali sama H-nya 8, dicari berapa nilainya nih? 16 itu berarti nilainya adalah 4 akar 10 meter per detik. Meter per detik, debitnya kita tahu, jadi kalau misalkan kita nyari tahu luas permukaannya sama dengan Q dibagi sama V. Q-nya nilainya diganti, 50 cm kubik itu kita ganti ke meter kubik. Cm kubik ke meter kubik kan 2 tingkat, berarti 10 pangkat min 6 meter kubik per detik dibagi dengan 4 akar 10. Nah ini biarin aja, satuannya adalah meter persegi. Nah sekarang kita gantiin ke yang di sini, A-nya kita ganti, yaitu adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kita ganti, 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi sama luas. 4 akar 10-nya langsung diganti-ganti, akar 2 kali akar 5, nah ini bisa disederhanain, dibagi 2 adalah 5, dibagi 2 adalah 2, berarti kita bisa tulis 25, 10 pangkat min 5 dibagi sama 2 akar 5. Kali akar sekawan, akar 5 atas dan bawah, ini, dan ini kita bisa coret, 5, berarti kita punya 5 per 2 akar 5, 10 pangkat min 5 meter kubik per detik. Kalau kita mau ubah jadi cm kubik per detik, berarti dikali 10 pangkat 6 lagi, disederhanain, ini sama ini berarti masih ada 10, 10-nya bisa dicoret sama 2. Berarti 10-nya bisa dicoret sama 2, 5, berarti kita punya 25 akar 5 cm kubik per detik. Kalau kita bandingin, akar 5 kan sekitar 2, kan? 2, dikali sama 25 berarti 50 lebih. Sementara kalau misalkan dia nggak ada tambahan tekanan, nilainya cuma 50 aja. Jadi pada saat dia ada tambahan tekanan, ya tentu saja debitnya akan lebih banyak. Sama kayak seperti kita pakai pompa dan kita nggak pakai pompa. Kemudian contoh keempat, air mengalir ke atas melalui pipa seperti ditunjukkan pada gambar. Di sini kita bisa pakai persamaan Bernoulli. Tujuannya mencari tahu beda tekanan di antara kedua ujung pipa. Yang ujung yang bawah kita tulisin
tekanan 1, yang atas tekanan 2. Jadi tulis persamaannya dulu ya. P1 persamaan Bernoulli, rho secair kali G kali H1 ditambah sama setengah kali rho kali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah sama rho kali G kali H2 ditambah sama setengah kali rho kali V2 kuadrat. Agak panjang, tapi sebenarnya kan rumusnya mirip-mirip terus. P2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, terus kemudian kita cari apa yang bisa dicari. V1-nya kita tahu, terus kemudian kita nyari dulu V2-nya, karena kita butuh V2 kan. V2-nya itu kita bisa cari dari debit dibagi sama luas penampang 2. Debitnya kita tahu, diubah ke meter kubik per second ya. Jadi 15 kali 10 pangkat min 3 dibagi sama luas penampang 2. 25 cm persegi. Diubah ke meter persegi, kita sederhanain dibagi 5. Berarti ini 3 dibagi 5 itu 5. Pindah ke atas, berarti kita punya 3/5 kali 10 pangkat 1. Nah, disederhanain lagi, ini sama ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 6 meter per detik untuk kecepatan di titik 2. Pindah-pindahin tempat mungkin atau nanti aja. Rho GH1 acuan ketinggian, berarti nggak usah. Kecepatan di titik 1 itu adalah 3 meter per second. Ini secairnya adalah air, berarti rho-nya kita bisa isi, rho-nya 1000. V1-nya itu 3 meter per detik. P2-nya itu kita nggak tahu, kita mau nyari tahu beda tekanan. Rho GH2. Rho GH2 itu berarti adalah acuan ketinggiannya kan titik 1. Berarti 1000 dikali sama 10 dikali H2-nya itu 1,5. 1,5 ditambah sama rho. Setengah kali rho kali V2 kuadrat. V2-nya itu 6. Dah, tinggal dipindah-pindah. P2-nya dipindah ke sebelah kiri. Ini kita punya angka tertentu berapa nih? 15.000 ditambah dengan ini. Berarti 500 dikali sama 36. Terus kemudian ini dipindah ke sebelah kanan. Dikurangi dengan 500 dikali sama 9. Kita faktorin dulu. Ini 15.000. Kalau misalkan kita faktorin 500 berarti kita lebih mudah untuk menghitung. 36 dikurangi sama 9 berarti 27. 15.000 ditambah sama 500 dikali sama 27. P1 min P2 15.000 ditambah 27 kali 5 135 tambah 0,2 biji 13.500 berarti 28.500. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian contoh berikutnya untuk ini adalah manometer, venturimeter, alat untuk mengukur kecepatan zat cair. Di sini ada manometernya, jadi saya gambar dulu. Gambarnya kayak seperti ini, ada manometernya, jadi saya harus siap-siap gambar pipa U di bagian bawah. Ini pipa U-nya. Ini adalah titik 1 dan ini adalah titik 2. Perbedaan diameternya, diameter 1 dibanding diameter 2 sama dengan 2. Perbedaan tinggi air raksa 4 cm, jadi yang di sebelah kiri lebih rendah, yang di sebelah kanan lebih tinggi. Ini perbedaannya adalah 4 cm. Berapakah kecepatan aliran minyak pada pipa yang besar dan pipa yang kecil? Jadi kita bikin persamaan kontinuitas dulu. Kecepatan di 1 dikali sama luas penampang sama dengan kecepatan di 2 dikali sama luas penampang 2. Diganti, saya mau dalam V2 sama dengan V1-nya biarin. A1-nya kita ganti pakai diameter ya, 1/4 pi kali D1 kuadrat, terus kemudian A2-nya saya langsung pindahkan, 1/4 pi dikali sama D2 kuadrat sama dengan V2. Jadi kita bisa bikin persamaan V2 itu sama dengan D-nya diganti ya, D1 banding D2, atau tulis gini, D1 dibanding D2 kuadrat dikali sama V1. D1 per D2 nilainya 2, dikali sama V1, berarti nilai V2-nya itu adalah 4 kali V1. Oke, terus kemudian kita bikin persamaan daripada raksa. P1 dikurangi sama P2 itu sama dengan
Rho raksa dikurangi sama rho-nya zat cair dikali sama G dikali sama H. Jadi P1 minus P2 sama dengan rho raksanya itu kita tahu 13.600. Rho zat cairnya itu di sini adalah minyak. Berarti kita ubah ke MKS. Dikali gravitasi nilainya 10, hanya itu adalah 0,04. Jadi kita bisa ngitung P1 min P2. Saya pakai kalkulator ya. 13.600 dikurangi sama 800, 5120. Sementara P1 min P2 kita juga punya rumus, yaitu adalah setengah kali rho-nya zat cair, dalam hal ini adalah rho-nya minyak. Terus kemudian ini V2 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat. Dan kita bisa ganti, ini 5120 sama dengan setengah kali rho-nya minyak, itu adalah 800. V2 kuadrat, V2-nya itu adalah 4 kali V1 dikuadratin, berarti 16 V1 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat, berarti nilainya adalah 15. Kita bisa menghitung V1-nya, yaitu adalah 5120, kita kaliin sama 2. 5120 dikali sama 2 dibagi dengan 800 kali 15. 800 kali 15 nilainya adalah 64/75. Tulisin di sini V1 kuadrat sama dengan 64/75. Jadi kita bisa akarin. 8 dibagi sama 5 akar 3. Kita kali akar sekawan akar 3 atas dan bawah. Berarti kita akan mendapatkan 8/15 akar 3 meter per detik, sehingga kita bisa mendapatkan V2 sama dengan 4 kali V1, tinggal disubstitusi. 4 kali 8 berarti 32/15 akar 3 meter per detik. Itu adalah kecepatan di masing-masing pipa. Contoh berikutnya adalah pipa pitot. Itu adalah alat yang dipakai untuk mengukur kecepatan gas. Kalau kita mau ngitung kecepatannya, tadi sudah ada rumusnya. Kecepatan yaitu adalah akar daripada 2 kali, coba kita lihat ya. 2 kali G kali delta H, nih. 2 kali rho raksa kali G kali delta H dibagi sama rho-nya gas. Rho raksa kali G kali delta H dibagi sama rho-nya gas. Ini sebenarnya sama dengan V1 pada saat di venturimeter. 2 kali rho-nya raksa, raksanya itu 13.600, gravitasinya dia nggak bilang, berarti kita pakai 10, terus kemudian delta H-nya itu adalah 2 cm. Kita ubah ke meter dibagi sama rho-nya gas 1,98, berarti dikali sama 1000. 1980. Hitung sendiri ya dalam satuan meter per detik. Angkanya jelek jadi mesti kalkulator. Berat sebuah sayap pesawat mempunyai luas total adalah sekian. Kecepatan aliran udara di bagian atas. Jadi saya gambar pesawat dari sisi seperti ini. Ini adalah sayapnya. Ini adalah posisi titik 1 yang di bawah sayap. Ini bagian bawah daripada sayap. Ini bagian daripada atas daripada sayap pesawat. Kita bisa tulisin F1 dikurangi F2 itu sama dengan setengah dikali sama rho-nya udara, karena dia berada di medium udara, dikali sama luas penampang, luas sayap, kedua sayap maksudnya. V2 kuadrat dikurangi sama V1 kuadrat. Tujuan soal mau nyari tahu kecepatan aliran di bagian bawah. Jadi tujuan soal mau nyari tahu V1 itu berapa. Kecepatan di bagian atas diketahui. Rho-nya udara itu 1,3. Coba di sini dikasih tahu atau enggak? Enggak dikasih tahu. Berarti hafalan sama kayak seperti rho-nya air, 1,3 kg per meter kubik. Luas sayap pesawatnya adalah 20. Kecepatan di bagian atas dikasih tahu nilainya adalah 80 dikurangi sama V1 kuadrat. V1 yang mau dicari. Nah, ini sama dengan berat pesawat, yaitu adalah 15.000 Newton. Jadi kita tinggal hitung, ini sama ini bisa dicoret, 10. V1 kuadratnya itu sama dengan, kalau misalkan kita hitung, 80 kuadrat dikurangi sama ini dipindah ruas, berarti kita punya 15.000 dibagi sama 1,3 dikali sama 10. Nah, nanti V1-nya bisa dihitung dalam satuan meter per detik. Itu yang diminta. Itu semua adalah penjelasan untuk fluida dinamis. Semoga ada manfaatnya, semoga ada gambaran untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.